Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Bakti, NIM 20020310071. Saat ini akan menjelaskan eksekusi. Pengertian: pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Abdul Qadir Muhammad 1986. 217. Mengapa harus ada eksekusi? Akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun, dengan putusan persoalan belum berakhir, putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak diberi tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Olehnya, putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Tujuan eksekusi: putusan pengadilan pada akhir menjadi suatu putusan yang dipaksakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Dasar hukum eksekusi dalam RPG dan HIR. Pasal 206, pasal 206 pasal 258 dalam RPG, pasal 195 pasal 224 dalam HIR. Dalam RV pasal 1033 RV. UU nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 36 ayat 3 dan 4. Asas-asas eksekusi: menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Eksekusi atas perintah di bawah pemimpinan Ketua Pengadilan. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum atasnya. Dalam pengertian, putusan sudah memiliki kekuatan mengikat yang positif. Mengucap putusan pesta yang tidak dimohon verzat. Putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi. Putusan kasasi, putusan perdamaian. Menjalankan isi putusan dua cara, yakni secara sukarela, secara maksa. Eksekusi menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar supaya secara mematuhi isi putusan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu, pasal 207 dalam RPG atau pasal 196 atau dalam HIR. Sifat kondemnatoir: pasal pada putusan yang dapat dieksekusi. Proses eksekusi: permohonan diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang. Pengadilan KPN memanggil serta memberikan maning peringatan pada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam 8 hari sejak teguran. Perintah eksekusi dapat diajukan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan. Keluar surat penetapan
Eksekusi. Pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan. Perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Pelaksanaan ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi. Pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita secara eksekusi. Tentang eksekutorial. Baslak. Tujuan agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap, benda bergerak, dan barang tetap jika tidak cukup. Penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya. Eksekutorial berkelas otomatis sebagai lanjutan juga dari konservator. Baslak. Sita jaminan. Proses lanjutan ialah penjualan legal atas barang-barang yang telah disita. Jenis-jenis eksekusi. Tiga jenis eksekusi. Eksekusi membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 195 sampai 197 dalam HIR, pasal 206 sampai 207 dalam RPG. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal 225 dalam HIR, pasal 259 dalam RPG, pasal 606 dalam ARV. Eksekusi real diatur dalam pasal 197, pasal 198, pasal 200 ayat 11 dalam HIR, pasal 208, pasal 218 ayat 2 dalam RPG, pasal 1033 dalam RV. Sekian dari saya, terima kasih.